Lydia Salsabila. Happy for watching. Jadi di sini saya akan membahas isu di bidang birokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana saya tertarik untuk membahas pelaksanaan birokrasi di Indonesia yang masih berbelit-belit, rumit dan tidak efisien, yang sampai sekarang masih banyak dikritik oleh masyarakat, seperti berita di samping ini. Birokrasi di Indonesia yang masih dilakukan dengan proses yang rumit, di mana proses administrasi yang berbelit-belit, tahapan tidak diperlukan, serta kurangnya sistem efisien menghambat masyarakat dalam mengakses layanan penting seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, kesehatan, dan pendidikan, serta lemahnya koordinasi antar instansi itu memperburuk kondisi birokrasi di Indonesia dan menciptakan tumpang tindih kewenangan yang memaksa masyarakat mengulang prosedur di berbagai tempat. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia yang rendah dalam birokrasi di Indonesia ditambah dengan sikap tidak profesional, diskriminatif, dan kurang responsif dari petugas semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi. Yang dimana seharusnya birokrasi itu harus dilakukan secara sederhana, efisien, dan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat layanan dan mengurangi hambatan administrasi. Petugas pelayanan juga harus profesional, ramah, dan berorientasi pada pelayanan tanpa diskriminasi. Sistem one-stop service dapat menjadi solusi untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan menyederhanakan proses pelayanan. Transparansi informasi juga menjadi keharusan di mana persyaratan dan prosedur layanan harus mudah diakses, konsisten, dan dapat diandalkan untuk mengurangi kebingungan masyarakat. Kerumitan birokrasi di Indonesia itu disebabkan oleh budaya kerja yang terlalu fokus pada formalitas, regulasi yang tidak sinkron, minimnya digitalisasi, serta lemahnya perencanaan dan pengawasan pemerintah. Akibatnya, masyarakat menghadapi beban waktu dan biaya tambahan, termasuk resiko pungutan liar yang mengurangi kepercayaan pada pemerintah. Dunia usaha juga terdampak oleh ketidakpastian regulasi dan biaya operasional tinggi yang mengurangi daya saing investasi. Di sisi lain, pemerintah kehilangan kredibilitas, potensi pendapatan, dan efisiensi anggaran, sementara pegawai birokrasi sendiri kehilangan motivasi kerja akibat sistem yang tidak mendukung kinerja optimal. Layanan BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang seharusnya memberikan kemudahan akses dan juga perlindungan bagi semua warga. Namun, pasien BPJS seringkali mendapatkan pelayanan buruk seperti yang ada di berita-berita, yakni diskriminasi, perlakuan kasar, serta kesulitan dalam proses klaim dan juga perawatannya. Idealnya, BPJS Kesehatan harus memastikan kesetaraan layanan, baik bagi pasien BPJS maupun non-BPJS, dengan mempercepat proses administrasi, menyediakan fasilitas yang memadai, dan juga memberikan layanan medis yang ramah serta profesional. Dampak dari ketidakefisienan layanan BPJS ini tentunya dapat menyebabkan beban fisik dan juga emosional bagi pasien, memperburuk kondisi kesehatannya, serta menambahkan tekanan psikologis dan juga finansial pada keluarga pasien. Hal ini juga merugikan BPJS yang mendapat perspektif negatif dari masyarakat. Pihak yang terdampak tentu saja adalah pasien dan juga keluarga yang terdampak. Selanjutnya adalah tenaga medis yang juga akan terbebani dengan sistem yang tidak efisien. Dan tentunya BPJS sebagai lembaga penyelenggara juga akan mengalami penurunan kepercayaan oleh masyarakat. Penyebab utama dari isu atau fenomena ini meliputi kekurangan tenaga medis, keterbatasan fasilitas dan juga obat-obatan, sistem pembayaran BPJS yang kurang menguntungkan fasilitas kesehatan, administrasi yang rumit, lonjakan pasien, dan juga kurangnya pelatihan tenaga medis. Dan untuk itu diperlukan reformasi pelayanan agar kesetaraan dan juga kualitas layanan dapat terwujud dengan baik. Indonesia menghasilkan sekitar 6,8 juta ton sampah plastik tiap tahunnya. Banyak diantaranya mencemari lingkungan dan mencemari laut. Saat ini, kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai itu sudah ada, namun implementasinya masih sangat lemah. Banyak masyarakat dan perusahaan masih menggunakan plastik secara luas. Idealnya, Indonesia seharusnya memperketat kebijakan pengurangan plastik, mempromosikan bahan ramah lingkungan, dan meningkatkan kesadaran untuk mendaur ulang. Tanpa pengelolaan yang efektif bisa menyebabkan dampak, yaitu sampah plastik akan mencemari lingkungan, merusak ekosistem laut, dan membahayakan kesehatan. Sebaliknya, kebijakan yang berhasil akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Pihak terdampak adalah masyarakat umum, terutama yang tinggal di daerah pesisir, industri pengemasan, dan pemerintah daerah yang mengelola sampah. Faktor utama dari isu tersebut adalah kebiasaan konsumtif masyarakat, kurangnya infrastruktur, rendahnya kesadaran lingkungan, dan penegakan hukum yang lemah. Kebijakan belum diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Untuk itu diperlukan kebijakan yang lebih kuat, kesadaran masyarakat, dan perbaikan infrastruktur untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Saya memilih isu nepotisme dan politik uang. Kondisi saat ini, nepotisme dan politik uang masih merajalela dalam politik Indonesia, di mana pejabat politik seringkali merujuk kerabat atau teman dekatnya untuk jabatan strategis, dan kandidat politik menggunakan uang untuk memilih suara dalam pemilu. Kondisi idealnya, proses seleksi pejabat harus berdasarkan kompetensi dan integritas, dengan pemilu yang bebas dari praktik politik uang.
Kepemimpinan yang adil dan transparan diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Adapun dampaknya, yang pertama, merusak kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan ketimpangan sosial dan politik. Ketiga, mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Lalu adapun pihak-pihak yang terdampak, masyarakat umum, pemerintah, dan juga politisi yang masih bersih. Lalu adapun faktornya di sini budaya patronase, kepentingan politik, kurangnya pengawasan, ketidaktransparan, dan pengaruh sosial dan ekonomi. Alasan saya tertarik memilih isu ini karena isu ini kerap terjadi sehingga merusak kualitas pemerintahan dengan menempatkan orang yang tidak kompeten pada posisi penting sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Halo semuanya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai isu sumber daya manusia yang terkait tentang tingginya turnover karyawan di sebuah perusahaan. Tingginya turnover seringkali disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakpuasan karyawan terhadap gaji dan tunjangan yang ditawarkan, kurangnya kesempatan untuk berkembang atau beban kerja yang berlebihan. Selain itu, faktor budaya perusahaan yang buruk seperti komunikasi yang buruk antara manajemen dan karyawan atau lingkungan kerja yang tidak mendukung juga bisa memperburuk situasi. Perusahaan seharusnya menciptakan kondisi ideal di mana karyawan merasa dihargai, diberi kesempatan untuk berkembang, dan mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kontribusi mereka. Hal ini tercapai jika perusahaan menyediakan kesempatan pelatihan yang memadai, memberikan karir yang jelas, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dengan komunikasi yang terbuka. Di samping itu, perusahaan juga harus mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, misalnya dengan kebijakan fleksibilitas waktu atau kerja jarak jauh, yang kini semakin penting di mata banyak karyawan. Jika turnover ini tetap tinggi, biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru dapat menjadi beban finansial yang cukup besar, apalagi jika turnover terjadi pada posisi-posisi kunci dalam perusahaan. Selain itu, karyawan keluar meninggalkan perusahaan dengan pengetahuan keterampilan yang sulit digantikan dalam waktu singkat, yang bisa mengaku kelancaran operasional dan produktivitas. Karyawan tetap juga dapat merasa terbebani oleh meningkatnya pekerjaan karena kosongan posisi yang dapat mempengaruhi semangat dan moral mereka. Tak kalah penting, reputasi perusahaan di pasar tenaga kerja juga bisa terganggu yang membuat calon karyawan potensial merasa ragu untuk melamar perusahaan yang dikenal. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. See you.